Kenapa kita mesti datang ke persekutuan atau pergi ke gereja? Pasti teman-teman pernah ditanya dan mungkin punya pertanyaan ini. Tapi izinkan aku sharing pengalamanku dulu. Dulu pernah ada satu hamba Tuhan dari luar pulau datang menginap di rumahku untuk melayani keluarga aku waktu itu. Waktu itu sempat hari Minggu tiba, kita sekeluarga mau pergi gereja, kita tanya hamba Tuhan itu, loh kok gak pergi gereja bareng sama kita aja? Hamba Tuhan itu bilang dengan santai, oh gak apa-apa, aku di rumah aja. Cari Tuhan itu juga bisa dari rumah. Waktu itu kita cuma iya aja kan, anggapnya hamba Tuhan kan, harusnya lebih ngerti kan. Aku pun waktu itu gak ngerti banyak dari firman, karena baru-baru awal-awal juga belajar mengenal Tuhan. Seiring berjalan waktu, aku ngerti firman lebih dalam. Aku berani bilang sekarang kalau hamba Tuhan itu salah. At the very least, gak sepenuhnya salah, karena ada benernya. Kita bisa cari Tuhan itu di mana saja, itu benar. Tetapi dia miss di mana? Alasan utama kenapa kita ini diminta untuk pergi gereja, persekutuan dan segala macam itu dia miss. Aku cukup kasih 2 ayat firman Tuhan aja, kita bisa pakai jelaskan kepada orang yang membutuhkan jika kita ini ditanya. Pertama itu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ini sebuah gambaran deskriptif ya, firman deskriptif untuk kita ini ketahui bahwa ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka itu berkumpul di bawah kaki rasul-rasul dan mereka itu belajar firman. Dan ini digambarkan sebagai sesuatu yang positif. Tapi nggak stop di situ aja. Ibrani 10 ayat 25. Ini dengan konteks ayat sebelumnya itu digambarkan kalau kita ini anak Tuhan, sudah dibaharui dengan Tuhan, dan kita ini bisa datang ke hadirat Tuhan itu dengan hati yang bersyukur, hati yang terbuka. Karena kita ini sudah dilayakkan sama Tuhan. Dengan mengetahui konteks itu, nasihat di ayat 25 itu turun. Jangan sampai kita ini menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat atau berfellowship dengan orang-orang percaya. Ini konteksnya secara general ya. Bisa berlaku untuk gereja atau berlaku untuk persekutuan yang lebih kecil. Tapi digambarkan lebih lanjut. Seperti kebiasaan orang-orang yang melakukannya. Apa maksudnya ini? Jadi kayak bukan yang sekali 2 kali nggak datang terus dipermasalahkan, bukan itu. Tapi ada orang yang kebablasan jadi nggak datang lagi, nggak muncul lagi. Jadi firman itu nggak mempermasalahkan kita ini miss 1-2 kali datang ke gereja atau persekutuan. Yang firman Tuhan permasalahkan itu apa? Kalau kita ini punya kebiasaan, kecenderungannya itu bolos, kita nggak mau bersekutu dengan orang percaya. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan ngomong soal attendance atau absensi datang ke gereja atau persekutuan, tapi ini ngomong soal sikap hati yang nggak mau datang bersekutu dengan orang percaya. Dan juga dijelaskan tujuannya di sini apa? Agar kita ini saling menguatkan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Jadi jelas alasannya datang itu kenapa itu jelas. Ini implikasinya buat kita. 1, kita datang ke gereja itu ada tujuannya. Dan tujuan adalah kita ini saling menguatkan karena kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dan ini belum termasuk yang lain-lainnya. Seperti kita ini memakai talenta yang Tuhan kasih untuk membangun tubuh Kristus dan termasuk of course di dalamnya karunia-karunia roh. Jadi ekspektasi Tuhan untuk kita datang adalah kita ini jadi orang yang aktif, contribute something. Jadi kalau misalnya kita datang ke gereja cuman come and go, nggak kenal siapa-siapa, nggak mau terlibat, cuma mau datang, dengar firman, kasih persembahan, nyanyi-nyanyi pulang, kita salah besar. Implikasi yang kedua, kalau misalnya kita miss 1-2 kali, it's okay. Tapi jangan sampai muncul suatu kebiasaan, ada kesempatan aku bolos. Kalau itu yang terjadi, kita di mata firman Tuhan kita salah. Karena kita punya habits of doing so. Kita punya kebiasaan untuk bolos, nggak mau bersekutu. Mungkin awalnya kita nggak sengaja, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Itu hati-hati. Jadi aku harap dengan ini kita bisa jelas alasan kenapa kita ini bergereja atau kita berkomunitas. Tuhan berekspektasi kita menjadi pribadi yang aktif dan kita berkontribusi buat tubuh Kristus untuk membangun orang-orang di dalamnya.